Safwan, Iya, kamu tahu gak sih anjak piutang itu apa? kamu mau tahu arti anjak piutang? Jadi, anjak piutang atau istilah lainnya disebut factoring merupakan sebuah layanan keuangan di mana sebuah perusahaan menjual piutang dagangnya kepada pihak ketiga yang disebut faktor atau lembaga pembiayaan. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat perusahaan bisa mendapatkan uang lebih cepat. Paham tidak? Nggak paham? Kamu bisa jelasin pakai bahasa bayi nggak? Nih, aku kasih ilustrasinya. Aduh, lagi butuh barang nih, tapi nggak punya apa-apa. Yaudah deh, beli aja ke perusahaan B. Perusahaan B, aku mau beli barang dong, soalnya perusahaan aku lagi butuh nih. Oke, mau beli barang apa? Tripod ada nggak? Tripod ada. Butuh berapa? Satu aja deh, Oke, boleh. beli ya. Iya, Berapa harganya? untuk ini kan premium ya, dari impor juga, jadi ya sekitar 500 juta. Hah, 500 juta? Oke deh, tapi aku bayarnya kredit ya. Ya udah boleh, tapi jatuh tempo bulan besok ya, 1 bulan aja. Oke deh, diusahakan. Gak punya fresh money lagi, butuh uang nih buat beli bahan baku. Oh iya kan masih punya piutang. Tagih aja di ke perusahaan A. Perusahaan A, udah 1 bulan nih, mana uangnya? Aduh, ternyata perusahaan saya belum balik modal. Jadi saya belum Waduh. ada pemasukan. Terus gimana? Aku butuh uang nih buat beli bahan baku. Gimana ya? Ya udahlah, ya udah. Aduh, gimana ya buat nyari uang? Apa jual piutang aja ke perusahaan factoring? Ya udahlah, mau gimana lagi, nggak ada solusi. Factoring, aku butuh fresh money nih. Emang kenapa? Kamu punya utang? Iya, ada yang ngutang tuh ke aku perusahaan A 500 juta. Aku Aduh, nggak ada uang nih banyak buat beli banget bahan utangnya. baku. Ya udah, aku beli deh piutangnya. Nih, Oke. aku kasih sebagian dulu ya, tapi nanti sebagian lagi aku tagih dulu ke perusahaan A, baru aku kasih lagi ke kamu. Oke, terima kasih. Perusahaan A, kamu punya utang ya sama perusahaan B? Iya, soalnya waktu itu perusahaan aku belum ada pemasukan, jadi belum sempat bayar deh. Nah, kemarin itu perusahaan B udah ngejual piutangnya ke aku. Jadi mulai sekarang kamu kalau misalkan mau bayar utangnya ke perusahaan aku ya, perusahaan Ancak Piutang. Oh begitu ya, jadi mulai sekarang aku bukan lagi bayar ke perusahaan B, tapi ke perusahaan factoring. Betul, karena perusahaan aku sudah mengambil alih piutang dari perusahaan B. Seperti itu ya. Oh jadi gitu, Bang. Iya. Thank you ya. Nah guys, tadi kita udah lihat ilustrasi sederhana dari mekanisme perusahaan pembiayaan. Jadi di sini kita mau menyimpulkan dari ilustrasi tadi. Yang pertama, klien atau debitur itu menjual barang secara kredit kepada pelanggan. Kemudian klien itu memberikan dokumen tagihan atau invoice kepada perusahaan pembiayaan. Setelah perusahaan pembiayaan menerima invoice itu, perusahaan pembiayaan memberikan uang muka kepada si klien. Nah, selanjutnya bagaimana, Bina? Nah, kemudian perusahaan pembiayaan itu menagih piutang kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan membayar seluruh tagihan kepada perusahaan pembiayaan. Setelah pelanggan membayar, baru deh perusahaan pembiayaan memberikan sisa uang kepada klien. Jadi gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Menjelaskan jenis-jenis pembiayaan anjak piutang, di mana ada 2 jenis pembiayaan anjak piutang. Yang pertama, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau disebut juga factoring with recourse, di mana pembiayaan anjak piutang ini klien atau debitur itu bertanggung jawab penuh atas resiko tidak tertagihnya piutang yang dijual dari perusahaan pembiayaan, baik secara setengah maupun keseluruhan. Jenis yang kedua itu anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without recourse. Nah, anjak piutang ini berterbalikan dengan jenis yang pertama, karena klien atau debitur tidak bertanggung jawab atas resiko tidak tertagihnya piutang yang dijual pada perusahaan pembiayaan, baik itu setengah ataupun secara keseluruhan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa manajemen semester 4 di UIN Syarif Hidayatullah.
kita kami di sini ingin mewawancarai, tapi sebelum mulai mewawancarai kakak, boleh kenalan dulu nggak nih kak? Kayak sekarang lagi kerja di mana dan bagian apa? Oke, boleh banget. Sebelumnya terima kasih karena sudah mempersilahkan saya untuk bicara. Perkenalkan, nama saya Lutfa Aini Salam, biasa dipanggil sebagai Lutfa. Saya sekarang sedang bekerja di Bank Syariah Indonesia, sudah sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun ya, sebagai Sales Officer Factoring. Nah, di beberapa tahun ini saya itu megang klien-klien yang pakai yang namanya anjak piutang syariah. Jadi lumayan sering handle prosesnya dari awal sampai akhir. Begitu. Oke, baik. Menarik banget ya. Tadi kakak juga udah bilang kalau kakak pas banget nih di bagian anjak piutang, seperti materi kita. Tadi kakak bilang itu kerja di BSI. Yang pastinya semua layanannya itu biasanya karena apa sih kak perusahaan-perusahaan yang kakak tangani ini itu lebih milih pakai yang anjak piutang syariah dibanding yang konvensional? Oke, jadi banyak banget perusahaan yang tadinya konvensional terus sekarang mulai beralih ke skema syariah. Nah, alasannya itu banyak. Yang pertama karena mereka pasti pengen perusahaannya itu lebih jelas secara pembiayaannya, karena nggak ada unsur riba juga kan dalam syariah. Terus juga akadnya jelas. Jadi pasti mereka lebih tenang, lebih nggak was-was gitu ya. Nah, ada juga yang emang dari kebijakan internalnya aja pengen syariah. Mungkin ada beberapa perusahaan yang basicnya atau basisnya itu syariah juga, seperti Bank Syariah Indonesia gitu ya. Terus ownernya juga pasti ada yang prefer syariah pasti ya. Nah, sekarang juga produk-produk syariah juga mulai makin kompetitif, nggak kalah saing dengan yang konvensional gitu. Baik kak, kalau untuk mekanismenya sendiri gimana tuh kak? Terus akad-akad apa aja yang biasanya dipakai? Jadi gini, biasanya nasabah itu ngajuin invoice ya pertama, atau tagihan dalam bahasa Indonesia. Terus mereka invoice-nya ini udah pasti bakal dibayar. Nah, invoice itu kita analisis dulu kelayakannya. Kalau emang udah layak, termasuk kita lihat dulu nih siapa debiturnya atau klien yang akan bayarnya itu siapa. Nanti kalau udah oke, kita bisa cariin dana talangan. Nah, dana talangannya itu sekitar 70-80% dari nilai si piutangnya. Akad yang kita pakai itu ada 2. Yang pertama akad court. Jadi akad court itu buat dana talangannya itu pinjaman tanpa bunga. Nah, kalau yang kedua itu akad wakalah bil ujroh. Jadi kita ditunjuk sebagai wakil buat nagih utangnya. Dan nanti kita dapat imbalan dari situ karena kita udah berjasa untuk untuk nagih piutangnya. Jadi semua prosesnya itu diawasi setiap unit syariah dari BSI. Insya Allah tetap sesuai dengan prinsip kita yang syariah. Nah, kalau misalkan dari pengalaman kakak selama handle layanan ini tuh apa aja sih manfaat sama tantangannya? Terus kalau misalkan dibandingin sama konvensional itu lebih oke yang mana ya kak? Manfaatnya sudah pasti jelas ya. Tadi yang saya bilang, kalian tuh jadi lebih tenang karena transparan dari awal tuh udah jelas prosesnya dari awal sampai akhir tuh nggak ada yang namanya rahasia gitu. Akadnya juga halal, nggak ada riba, apalagi di negara kita yang mayoritas penduduknya muslim ini, di mana riba itu pasti dosa ya. Jadi pasti mereka juga mikir tentang itu dan beralih ke syariah ini gitu. Terus juga dari testimoninya sih banyak yang bilang mereka nyaman kerja sama bank karena tahu alurnya dari awal sampai akhir. Tapi tantangannya juga tetap ada. Tantangannya tuh kayak misalkan seleksi invoice yang tadi saya bilang di awal, harus begini-begini itu pasti ketat. Jadi nggak gampang pencairan dananya bisa full 100%. Tapi kalau menurut saya, buat perusahaan yang memang pengen punya prinsip syariah sih itu oke banget. Karena dari layanan kita juga udah profesional, anjak piutang syariah ini juga udah sangat layak dipertimbangkan. Dan sekarang juga banyak perusahaan yang beralih ke syariah karena ngelihat value dari jangka panjangnya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Tadi Kakak udah
sharing-sharing nih sama kita terkait kenapa perusahaan lebih memilih syariah, juga mulai terus mekanismenya, kemudian juga layanan dan tantangan apa aja sih yang kakak rasakan selama ini. Kita jadi banyak punya insight baru. Terima kasih. Kalau gitu Terima kasih mungkin ya dicukupkan aja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori-teori dasar pembiayaan anjak piutang atau disebut juga factoring. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahan utama kita, yaitu studi kasusnya. Cekidot. Studi kasus, saya akan lebih dulu menjelaskan latar belakang mengapa UMKM memilih layanan anjak piutang berbasis syariah dari Investri Syariah ini. Nah, Investri ini menjelaskan kalau sebagian dana mereka itu digelontorkan untuk anjak piutang, umumnya diberikan kepada UMKM yang menjadi vendor di perusahaan BUMN dan BUMD. Nah, UMKM ini mengalami kesulitan dana akibat sistem pembiayaan termin yang diterapkan, yaitu sistem pembiayaan di mana UMKM harus menunggu 1 hingga 3 bulan lamanya sejak benda jasa yang diberikan kepada perusahaan BUMN. Nah, selama masa tunggu tersebut, UMKM jelas membutuhkan fresh money atau uang tunai agar kegiatan operasional mereka tetap berjalan. Nah, dalam situasi seperti ini, UMKM itu membutuhkan solusi likuiditas jangka pendek. Nah, makanya mereka bisa menjual piutang mereka kepada layanan investasi syariah agar mereka bisa mendapatkan fresh money dengan cepat. Nah guys, saatnya pembahasan untuk studi kasus kita nih. Kita mengambil studi kasus dengan berita yaitu mayoritas pembiayaan syariah Investri disalurkan ke anjak piutang. Nah, di dalam berita itu disebutkan bahwa pembiayaan mereka disalurkan kepada usaha kecil dan menengah yang menjadi supplier di sejumlah perusahaan plat merah. Nah, ada yang tahu nggak sih peran Investri Syariah dalam pembiayaan anjak piutang bagi UMKM itu? Investri Syariah itu berperan sebagai platform fintech peer-to-peer lending yang menyediakan solusi pembiayaan invoice financing berbasis syariah bagi UMKM. Platform ini memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan secara online dengan proses yang relatif cepat dan persyaratan yang transparan. Investri Syariah ini berperan sebagai perantara antara UMKM pemilik invoice dan investor, sehingga UMKM dapat memperoleh dana talangan atas tagihan yang belum dibayar oleh pemberi kerja, misalnya BUMN. Dengan skema syariah, Investri ini memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba dan gharar, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Oh, jadi gitu. Tapi segmentasi dari UMKM-nya itu dan strategi mitigasi risiko kredit pada layanan factoring fintech itu ada apa aja sih? Nah, jadi layanan factoring berbasis fintech seperti Investri umumnya fokus pada UMKM yang memiliki invoice dari perusahaan besar, terutama tuh kayak BUMN, BUMD, atau korporasi ternama. Nah, karena risiko gagal bayar tuh lebih rendah pada segmen ini. Terus ada juga nih strategi mitigasi risiko kredit. Itu apa aja? Yang pertama itu kayak seleksi ketat terhadap invoice dan profil debitur. Lalu yang kedua, penggunaan teknologi untuk analisis kelayakan kredit dan monitoring pembayaran. Lalu ada diversifikasi portofolio pinjaman untuk mengurangi konsentrasi risiko. Terakhir, penguatan proses penagihan dan kerjasama dengan asuransi kredit jika diperlukan. Nah, dengan pendekatan ini nih, pembiayaan tetap aman dan berkelanjutan serta memberikan manfaat optimal bagi UMKM dan juga investor. Kalian tahu gak sih? Kan kabarnya Investri Syariah ini udah dicabut izin usahanya dari Januari 2023 kemarin. Kira-kira alasannya apa ya? Setahu aku sih alasannya itu karena konsentrasi risiko pada anjak piutang mayoritas itu pembiayaan Investri Syariah mengandalkan anjak piutang. Dan itu tuh suatu model yang berisiko tinggi tentunya, kayak ketergantungan pada kinerja pihak ketiga, biaya tambahan pada penagihan dan administrasi meningkatkan beban operasional. Lalu yang selanjutnya juga ada dampak reputasi. Ini tuh membuat kredit macet, merusak kepercayaan investor dan regulator. Dan alasan lainnya itu karena pelanggaran regulasi dari Investri Syariah ini. Investri gagal memenuhi ketentuan likuiditas minimum dan kewajiban pelaporan kepada OJK, serta memiliki kinerja operasional yang memburuk. Dan juga kegagalan strategi spin-off. Rencana pemisahan unit syariah tahun 2023 tidak diikuti dengan penyelesaian kewajiban yang tuntas, sehingga OJK akhirnya mencabut izin usaha pada Januari 2023 itu. Seharusnya ya, Investri Syariah itu mengadakan manajemen risiko dengan diversifikasi produk pembiayaan di luar anjak piutang, lalu juga menerapkan analisis kredit lebih ketat untuk debitur pihak ketiga.
Lalu selanjutnya itu juga investasi syariah seharusnya memiliki kepatuhan regulasi. Jadi memastikan kecukupan modal dan laporan keuangan sesuai POJK nomor 10 tahun 2022. Lalu juga melakukan audit internal berkala untuk mendeteksi pelanggaran dini. Serta seharusnya investasi syariah itu berkolaborasi bermitra dengan perbankan syariah lain untuk distribusi resiko. Jadi gitu teman-teman. Oh, jadi gitu alasannya. Iya.